penyakit jantung itu adalah penyumbang kematian, salah satu penyumbang kematian yang tertinggi di dunia. Betul apa enggak sih dok itu? Betul, itu merupakan suatu fakta ya. Bukan lama di depan komputer, Iya betul. Terus main HP terus. Nah, jadi malas aktivitas fisik. Padahal salah satu penyebab utama dari terjadinya penyakit jantung kalau kita kurang aktivitas di jantung itu merokok. Oh, benar. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Ahmad Bagil di Halo Kusma. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi nih terkait tentang masalah kesehatan juga. Di podcast hari ini kita nggak hanya membahas tentang penyakit-penyakit yang lama nih, kita nanti akan ada pembahasan yang baru. Apalagi sekarang ini kita sebenarnya sedang memperingati suatu hari nantinya. Nanti kita akan jelaskan dan saya di sini juga tidak sendiri. Oh ya, sebelumnya nih jangan lupa dulu ya kasih like dan juga nanti di komen dan di subscribe. Nanti kalau memang seandainya para audiens atau semuanya yang mau tanya tentang masalah penyakit bisa nanti bertanya atau di komen di bawah. Oke, kita akan langsung aja nih. Sekarang ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang dokter yang luar biasa ini. Luar biasa, cantik juga. Kayaknya beliau juga bukan dari sini ya. Bukan dari Jawa. Tapi luar biasa ya. Merantau dari jauh nih kayaknya ya. Ini dia. Dr. Fani Suslina, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat ya dok ya. Sehat. Biar nanti semua yang datang ke sini dapat terlayani dengan baik. Amin. Oke, dokter. Ini kan ngomong-ngomong sekarang ini kan kita sedang memperingati Hari Jantung. Ya. Oke, yang biasanya diperingati setiap tanggal 29 ya. 29 September. Ya. Nah, apalagi sekarang kan temanya itu sudah menggunakan namanya tema Use Heart for Action. Atau gunakan jantung untuk beraksi. Ya. Nah, dari tema itu ada nggak sih dok maksudnya maksud dari tema itu yang dibawa tentang peringatan Hari Jantung Sedunia ini? Ya, jadi walaupun setiap tahun itu temanya untuk Hari Jantung Sedunia itu memang berbeda-beda ya. Untuk tahun ini temanya Use Heart for Action. Kenapa? Karena walaupun penyakit jantung itu setiap tahun teknologinya semakin meningkat, ya. Teknologi semakin maju, obat-obatan semakin banyak, tapi tetap aja menyebabkan kematian yang tinggi di dunia ya. Menyebabkan kematian nomor 1 di seluruh dunia, itu menurut data dari WHO. Jadi tahun ini itu kenapa diusung tema Use Heart for Action. Jadi tidak hanya individual kita yang membuat kita semangat untuk sehat jantungnya. Jadi untuk tahun ini itu selain individu juga kita seluruh dunia itu memerintahkan negara-negara bagian-bagian kabupaten dari mulai ibu kota sampai desa itu agar mengaktifkan pemerintahannya supaya bisa fokus pada kesehatan jantung. Ya, karena itu tadi kematiannya ternyata masih tetap tinggi walaupun secara teknologi meningkat, obat-obatan meningkat, tapi kenapa kematiannya tetap tinggi? Jadi tidak hanya individu kita masing-masing, jadi pemerintah juga diaktifkan, disertakan supaya memberikan dukungan dan memfasilitasi ya supaya masyarakat itu bisa memperoleh fasilitas kesehatan sehingga tidak terlambat pada saat kena sakit jantung. Ya, gitu. Oke, gitu. Memang ya dok ya, memang penyakit jantung ini memang mungkin bisa dikatakan pemerintah ini memang perlu untuk memberikan dukungan ya, tidak hanya dari kitanya kalau dari kitanya sendiri sudah memang cari bantuan, tapi kadang-kadang kalau memang pemerintahnya belum mendukung ya sulit ya. Memang tadi betul kayaknya memang benar ya dari pusat sampai ke kecamatan kalau bisa ke kelurahan ya dokter ya. Betul, luar biasa. Nah ini dok,
saya sepertinya ada kayak pernyataan ini. Apakah benar penyakit jantung itu adalah penyumbang kematian, salah satu penyumbang kematian yang tertinggi di dunia? Betul apa enggak sih dok itu? Betul, itu merupakan suatu fakta ya, bukan mitos. Oh, jadi bukan mitos. Data itu kita dapat dari WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, didapatkan kalau nggak salah terakhir itu 17,9 juta penyumbang kematian terbesar di dunia. Jadi itu sekitar 85% dari penyebab kematian karena seluruh penyakit. Nah, jadi 85% itu terdiri dari penyakit jantung dan stroke. Karena stroke kan juga pembuluh darah sebenarnya. Pembuluh darah ya. juga, jadi ya, itu betul. termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah gitu. Wah, berarti memang betul ya. Berarti pemerintah juga harus concern juga terkait ini. Apalagi ini juga menjadi penyumbang ya kan, dalam kematian juga terbesar. Oke. Nah, dok, ini kan juga kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa kalau seandainya bertambah usia atau rata-rata mungkin mereka berpikir bahwa hanya lansia aja yang biasanya kena penyakit jantung. Nah, itu fakta atau mitos, dok? Nah, sebenarnya mau dibilang mitos tidak seluruhnya mitos ya, karena memang penyakit jantung banyak pada yang usia tua, tapi usia muda juga bahkan dari lahir ada yang kena penyakit jantung. Ya, namanya penyakit jantung bawaan ya. Nah, kalau yang usia muda itu biasanya pasien yang terkena penyakit jantung itu anak sekarang kan hidupnya sedentary life kan. Oh iya. Lama-lama di depan komputer, terus main HP terus. Nah, jadi malas aktivitas fisik. Padahal salah satu penyebab utama dari terjadinya penyakit jantung kalau kita kurang aktivitas. Ya, itu. Jadi jangan salah, apalagi ini junk food sekarang tambah banyak. Iya, betul. Keren-keren ini. Oh, ada kafe baru. Tapi makanannya tapi makanannya junk food semua. Ya. Saya sepertinya terkena nih. Saya juga suka junk food. Itu lagi apa yang lagi in sekarang tuh yang Korea tuh yang manis-manis itu. Manis-manis kayak biasanya ada kayak jajangmyeon. Itu asin, Mas. Iya, asin. Ada juga kalau manis tuh yang kayak SS cheese apa gitu ya. Yang baru-baru itu. Baru ini kayak apa sih namanya tuh ya? Saya juga lupa sih dok soalnya. Soalnya saya lebih suka yang asin-asin sebenarnya. Anak muda kan nyarinya yang begitu-gitu, yang baru, keren, langsung viral. Coba. Betul. Tapi jangan salah, itu bisa menyebabkan penyakit jantung di usia muda akhirnya. Ya. Berarti memang pola hidup juga harus dijaga ya dok ya. Berarti tidak hanya lansia, tapi juga memang anak-anak. Kalau anak-anak tadi terkait penyakit bawaan bisa juga. Terus kalau memang usia dewasa bisa terkait tentang lifestyle-nya ya, pola hidupnya juga. Oke. Nah, dok, ini biasanya gejala tentang penyakit jantung kan biasanya identik dengan nyeri dada. Nah, apakah bisa setiap orang yang biasanya merasakan nyeri dada itu dianggap sebagai penyakit jantung? Fakta atau mitos itu, dok? Tidak semuanya fakta ya, karena nyeri dada sendiri itu bukan cuma punya penyakit jantung. Ya, nyeri dada itu juga bisa pada penyakit-penyakit infeksi paru seperti pneumonia ya, atau kadang-kadang mah-mah yang kronis itu kan ada reflux dari asam lambung ke atas. Nah, itu juga keluhannya sama, nyeri dada. Jadi tidak sepenuhnya salah. Tapi jangan dianggap semua nyeri dada itu adalah sakit jantung. Penyakit jantung. Ya, jadi kalau ada gejala-gejala nyeri dada harus ada penyertanya biasanya kalau penyakit jantung. Mungkin disertai keringat dingin ya, atau sesak nafas, terus tiba-tiba lemes gitu ya. Itu mungkin bisa mengarah ke jantung. Gitu ya. Itu ada kayak nyeri yang spesifik gitu nggak, dok, dari penyakit jantung? Nah, kalau nyeri dada yang spesifik itu biasanya tidak bisa ditunjuk ya. Dia di dalam, terus ada penjalaran biasanya ya, bisa menjalar ke lengan kiri atau ke rahang atau ke punggung, dan ada penyertanya pastinya tadi seperti keringat dingin. Tidak nyeri saja. Kadang-kadang ada yang datang dia bilang, "Sini dok, nyeri dada. Habis ngapain, Bu?" gitu. Misalnya, "Oh, ini tadi habis jatuh kebentur lah." Berarti kan mungkin bukan nyeri dada karena jantung. Bisa gitu. Berarti memang nggak nyeri dada itu nggak serta merta pasti penyakit jantung ya, dok ya? Iya, tidak berarti gitu. Terus ini, dok, juga kadang-kadang tuh orang berpikiran bahwa orang yang gemuk biasanya itu pasti kena jantung dibandingkan dengan orang yang kurus. Nah, itu fakta atau mitos, dok?
Nah itu tadi, tidak seluruhnya benar. Memang iya, orang gemuk bisa terkena resiko penyakit jantung lebih banyak. Tapi orang kurus pun bisa terkena juga penyakit jantung. Seperti tadi, orang kurus terus sedentary life, tidak aktivitas fisik. Orang kurus konsumsi makanannya nggak benar, ya sering makan yang asin, sering makan yang manis, terus merokok, salah satu itu ya. Salah satu merokok ya. Itu bukan salah satu, penyebab paling utama penyakit jantung itu merokok. Oh, merokok juga termasuk. Wah. Terus konsumsi alkohol itu juga. Terus kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Gitu kan. Anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang agak susah ya kalau disuruh makan sayur sama buah. Betul, soalnya sekarang kadang-kadang lebih sukanya makanan yang instan yang langsung jadi, junk food. Apalagi sekarang lebih sering DO ya dok ya, delivery order. Ya, betul. Jadi lebih sering delivery order. Wah itu datang udah jadi makan kayak gitu. Betul. Biasanya seperti itu. Nah itu, padahal daging-daging olahan juga itu termasuk salah satu makanan yang tidak sehat, makanan yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Daging merah gitu, terus yang makanan-makanan yang kurang kacang-kacangan, biji-bijian, maksudnya seperti gandum gitu kan, mungkin nggak enak ya, jadi nggak suka ya anak-anak. Jadi yang anak-anak muda kurang suka. Jadi jangan dianggap penyakit orang kurus itu nggak bisa kena penyakit jantung, bisa juga, bisa. Tidak hanya orang gemuk. Ya, berarti ya pada intinya hampir semuanya bisa kena. Bisa kena. Nah, ini dok. Mungkin terkait tentang jenis kelamin nih, tentang pria atau laki-laki, tentang pria atau perempuan. Nah, pria dan perempuan ini biasanya katanya sih dok ya ini gejalanya itu biasanya lebih terlihat di pria dibanding yang perempuan, atau bahkan mungkin katanya kalau yang perempuan tuh lebih sulit dideteksi gejalanya. Itu fakta atau mitos? Itu fakta memang. Ya mungkin karena hormonal atau bagaimana ya. Dia kalau di laki-laki memang dia lebih jelas gejalanya. Jadi dia ngeluh nyeri dada ya nyeri dada memang. Tapi kalau perempuan itu agak sulit. Biasanya macam-macam keluhannya itu kemana-mana ya, bisa perasaan mungkin. Mungkin hormon juga ya. Hormon juga. Jadi keluhannya lebih banyak gitu. Jadi kita harus menggali lagi lebih banyak. Ini benar-benar sakit jantung atau pikiran mungkin ya gitu. Berarti memang perempuan tuh perlu dipahami ya. Dipahami lebih dalam. Oke, sebelum kita selanjutnya nih dok ya, jangan lupa nih buat semua yang nonton, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Nanti buat semua penonton juga kalau seandainya mau memberikan pertanyaan, bisa nanti supaya nanti kita bisa buat video lagi terkait masalah kesehatan. Oke dok. Nah, ini terkait tentang tadi ya dok ya. Tadi kan katanya perempuan sama laki-laki gejalanya mungkin lebih sulit deteksi pada perempuan. Betul. Nah, dari ini contoh dari gejala-gejala tadi. Berarti kan butuh kayak pemeriksaan itu dok. Nah, benar nggak sih dok bahwa pemeriksaan penunjang itu sangat diperlukan untuk dalam hal mendiagnosis atau mendeteksi penyakit jantung? Fakta atau mitos itu? No, kalau itu fakta pastinya ya. Karena orang penyakit jantung kita tidak hanya dengar dari keluhannya tadi, kita wawancara ya, ini keluhannya bagaimana, disertai dengan apa gitu ya. Tetap kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu membantu kita untuk mendeteksi ini penyakitnya sebenarnya apa. Nah, kalau kita di rumah sakit ini alhamdulillah sudah lumayan lengkap banget ya. Kalau untuk penyakit jantung tadi kita bisa melakukan pemeriksaan EKG, elektrokardiografi, kemudian bisa dilakukan CT kardiak ya. Kemudian ada tes treadmill stress test untuk deteksi ini benar-benar penyakit jantung koroner ataupun untuk fit atau enggaknya kita sendiri ya. Kemudian ada yang lebih invasif lagi, itu pemeriksaan ekokardiografi. Nah, ekokardiografi itu untuk melihat penyakit jantung bawaan yang disebabkan katup ataupun penyakit jantung bocor anak-anak. Kemudian kalau misalnya ada pasien dengan nyeri dada telah terbukti dari treadmillnya positif, nah itu kan kita tidak tahu pembuluh darah mana yang tersumbat gitu ya. Nah itu kita bisa pakai CT kardiak ya, dari CT kardiak kalau sudah ada penyumbatan kita bisa lakukan kateterisasi jantung. Nah kita semuanya alhamdulillah sudah punya. Alhamdulillah, di rumah sakit sudah mendukung ya RSUD ini ya. Alhamdulillah. Nah dok,
terkait tadi itu kan banyak pemeriksaan juga penunjang, terus gejala-gejala juga, penyakit jantung juga termasuk salah satu penyebab kematian. Nah, bisa nggak sih dok, umpama nanti kita ini mencegah dari seandainya supaya tidak terkena penyakit jantung, itu benar nggak sih dok, bisa dicegah apa enggak? Ada fakta atau mitosnya mungkin dok? Nah, itu bukan fakta, itu berita gembira, karena sebenarnya memang penyakit jantung itu bisa dicegah. Alhamdulillah. Ya, itu tadi dengan pola hidup sehat, makanannya tidak yang menyebabkan penyakit jantung, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, sering makan konsumsi sayur dan buah, ya, kemudian hindari merokok. Nah, terus satu lagi yang paling penting, olahraga. Nah, olahraga itu kalau dari WHO dikatakan 150 menit dalam 1 minggu olahraga intensitas sedang. Nah, intensitas sedang itu contohnya sepeda, jalan cepat, terus aerobik, bisa juga menari katanya. Saya sebenarnya suka. Terus apalagi ya, jogging bisa juga kayaknya. Jogging juga bisa. Sebenarnya 30 menit kan tiap hari bisa lah ya. Betul. Berarti 150 menit itu 1 minggu. 150 menit 1 minggu. Kan kalau misalnya 30 menit sehari, 5 hari aja udah cukup. Udah ya cukup, betul. Ada 2 hari lah untuk cheatingnya ya. Iya, jedanya. betul sekali. Betul. Bisa dijeda juga ya. Iya, betul. Ya, kalau masalah kan memang sekarang itu memang orang Tuban sih khususnya dok ya, apalagi juga gak hanya orang Tuban sih, kebanyakan orang-orang di Indonesia memang sekarang sudah mulai sadar akan kesehatan. Banyak banget yang suka lari dan sebagainya. Betul. Tadi yang sebutkan tadi bahwa memang kayak larinya mungkin lari-lari yang ringan gitu ya dok ya. Iya, kayak bukan lomba lari, bukan. Oh bukan ya, jangan lomba lari. Sedang. Intensitas yang sedang saja. Nah, nih buat yang lain nih ya, ingat tadi jangan merokok, ya kan. Makanannya dilihat pola hidup sehatnya ya, buah sayur penting, emang nggak enak tapi ya demi sehat mau gimana lagi. Tapi sebenarnya katanya juga bisa kan ya dimasak dengan cara yang enak, bisa kan jus bisa banyak. Iya, asal jus gulanya jangan banyak kan. Betul. Gitu. Kalau memang kurang gulanya bisa lihat saya. Oke, dokter, ini kan katanya itu ada kayak tindakan-tindakan pada orang yang dengan penyakit jantung, contoh kayak di bypass atau ada stent dan sebagainya. Ya, nah, apakah dengan dilakukan tindakan tersebut berarti sudah tidak terkena penyakit jantung lagi? Ibarat kata sudah bebas dari penyakit jantung. Itu fakta atau mitos dok? Nah, itu mitos. Karena mitos iya, ya? mitos. Karena kan kateterisasi jantung dan bypass itu artinya kita melancarkan pembuluh darah yang tersumbat. Tersumbatnya karena apa? Karena plak. Plak itu kenapa? Karena itu tadi, karena penyumbatan pembuluh darahnya karena kolesterol tinggi, terus diabetes, terus hipertensi. Nah, hipertensi itu menyebabkan plak-plaknya terjadi plak di pembuluh darah yang menyebabkan penyumbatan. Nah, terapinya, tindakannya yaitu kateterisasi jantung. Kalau masih bisa, kalau misalnya penyumbatannya cuma sedikit, kita masih bisa pasang ring ya, kateterisasi jantung. Tapi kalau di pembuluh darahnya terlalu banyak penyumbatan, terus diabetes, nah itu agak percuma ya kalau dipasang ring, kalau penyumbatannya terlalu banyak. Jadi kita dilakukan bypass tadi. Nah, kalau sudah di bypass memang nyerinya berkurang, tapi penyebabnya kan masih ada. Jangan dianggap sudah pasang ring, sudah bypass langsung bebas. Iya, sehat. Betul. Nah, kalau nggak dikontrol, yang menyebabnya sama aja. Ya bisa nyumbat lagi, bisa serangan lagi. Nanti jangan sampai sudah dipasang ring kok meninggal loh. Ininya dikontrol apa enggak? Ya penyebabnya. Hipertensinya, obat tensinya tetap diminum enggak? Obat diabetesnya diminum enggak? Iya. Bukan dikira sudah pasang ring atau bypass bebas penyakit. Betul sekali ya. Nah, tadi nih dok, bicara tentang kolesterol. Ya. Nah, katanya kalau seandainya kita nggak makan, kayak contoh kita nggak makan lemak sama sekali lah ibarat kata, atau kita hanya konsumsi makanan yang rendah lemak aja, kayak gitu. Apakah memang itu berarti membantu kita untuk tidak terkena penyakit jantung? Itu fakta atau mitos? Ya, itu tidak sepenuhnya benar. Jadi betul ya, ada faktanya tapi ada mitosnya. Sama kayak pasang ring tadi. Bagus kita tidak mengkonsumsi lemak jahat tadi. Ya, tapi
kalau kita sudah nggak mengkonsumsi tapi aktivitasnya tetap merokok, hipertensi, nggak dikontrol, diabetes nggak diobati, ya lemaknya rendah tapi yang lain-lain nggak dilakukan, ya percuma. Jadi tidak hanya pencegahan tapi kita harus proaktif. Ya, jadi nggak hanya satu hal tadi ya. Bukan hanya gara-gara kolesterol bagus terus nggak kena penyakit jantung. Nah, merokok, hipertensi, iya kan? Ya nggak benar berarti. Iya, ya. Berarti memang benar tadi pola hidup harus diubah. Betul sekali. Berarti ini tentang pola hidup nih dok. Nah tadi kan katanya anak-anak ada yang kena penyakit jantung bocor dan sebagainya. Nah apakah berarti penyakit jantung itu bisa bersifat genetik atau menurun? Itu fakta atau mitos? Ya, ini juga sebagian fakta, sebagian mitos. Karena memang penyakit jantung itu ada yang genetik, ada yang diturunkan. Seperti kardiomiopati, itu penyakit otot jantung, nah itu diturunkan. Terus seperti apalagi ya, Marfan syndrome atau penyakit gangguan jantung irama, ya aritmia. Terus penyakit ada beberapa pokoknya penyakit yang keturunan gitu. Jadi kalau ada orang tuanya pernah didiagnosa mungkin kardiomiopati atau irama jantungnya nggak teratur, ada sindroma Marfan dan lain-lain itu, atau hiperkolesterol juga itu keturunan. Ada yang keturunan. Ada yang keturunan. Ya, jadi udah diobati susah banget ternyata itu genetik gitu. Nah, kalau orang tuanya ada menderita penyakit tersebut harus care ya, harus hati-hati. Jadi harus rutin anak-anaknya itu memeriksakan diri rutin ke dokter. Tapi tidak semua penyakit jantung genetik. Banyak yang itu tadi faktor resiko penyebabnya kan. Iya. Pola hidup tadi. Pola hidup, betul. Obesitas juga termasuk. Kurang olahraga. Kurang aktivitas. Makanannya kurang sehat. Iya, ya itu. Jadi tidak semuanya keturunan. Jadi jangan dianggap, oh dia sakit jantung kan keturunan, aku bebas. Orang tua aku nggak ada sakit jantung, gitu. Nggak bisa begitu. Kadang-kadang meremehkan. Ya, betul. Padahal pola hidup itu justru malah yang paling banyak menyumbang penyakit kadang-kadang. Biasanya karena kita tidak menjaga makannya kita, tidak mengatur aktivitasnya kita. Mungkin juga kadang-kadang seharusnya kita perlu istirahat, nggak ada waktunya untuk istirahat. Nah itu juga biasanya katanya menyebabkan ya nggak hanya penyakit jantung mungkin ya dok ya, hampir semua penyakit juga itu pasti. Aduh, memang pola hidup ini ya. Oke. Nah dok, mungkin ini kan kita tadi sudah berbincang-bincang tentang fakta dan mitos. Mungkin ada nggak saran dari dokter mungkin terkait tentang bagaimana kita concern terhadap penyakit jantung? Oh iya. Nah untuk tema Hari Jantung Sedunia tahun ini, Act for Action kan. Jadi seperti tadi kita telah ngobrol banyak, jadi memang yang utama itu adalah pencegahan. Ya, pencegahan lebih utama daripada setelah terjadi penyakit kita ngobati, ya kan lebih ribet, ya. Jadi sebelum terjadi kita cegah supaya tidak terjadi penyakit jantung. Yang pertama itu tadi pola makan seimbang, ya. Tidak makan makanan yang manis-manis, asin-asin, daging-daging olahan. Terus junk food gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua aktivitas fisik itu tadi. Aktivitas fisik menurut WHO tadi 150 menit dalam 1 minggu. Olahraga yang intensitas sedang, ya. Aerobik, lari pagi, jalan cepat, menari, ataupun katanya pokoknya aktivitas. Jadi aktivitas sehari-hari kita ini bagus juga itu di kita kan ada tangga. Nah tangga itu termasuk intensitas sedang. Jadi jangan malas kalau visite naik tangga aja. Jangan naik lift ya. Jadi kalau antara tangga sama lift kita mending naik tangga. Betul. Karena katanya itu termasuk olahraga intensitas sedang. Ya. Sambil olahraga juga. Ya, terus tidak merokok pastinya karena itu merupakan penyebab utama salah satunya terjadinya penyakit jantung. Nah, kemudian kurangi konsumsi alkohol. Ya, batasi. Dikurangi ya katanya, tapi kalau kita orang Indonesia kan haram. Jadi mending nggak usah ya. Ya, betul. Jangan ya. Iya, betul. Jangan deh ya. Jangan ya. Terus, nah, yang paling penting lagi kita memeriksakan diri secara rutin. Secara rutin kita kan sekarang kalau misalnya untuk kolesterol udah banyak ya di mana-mana. Di apotek sendiri kita bisa cek. Atau di bidan-bidan di kampung bisa kita cek kolesterol bagus nggak, dia gula bagus nggak, ya.
Sekalian tidak hanya kolesterolnya, tensinya Tensinya ya, betul. juga. Nah, kalau sudah terdeteksi penyakit hipertensi, misalnya ya berobat, kan kita di daerah-daerah sudah banyak ya. Kalau nggak ada puskesmas, bidan desa. Tapi kalau bidan mungkin kan nggak boleh meresepkan ya. Coba paling tidak rujuklah ke puskesmas terdekat untuk hipertensi. Nah, itu yang salahnya, masih banyak itu yang salah di masyarakat. Kalau tensinya tinggi baru dia minum obat. Iya, betul. Iya kan? Kalau tensi tinggi minum obat. Kan sudah normal, Dok. Ngapain minum lagi? Betul. Katanya merusak ginjal loh minum obat-obatan, Dok. Nah, padahal tidak minum obat akhirnya hipertensinya tinggi-tinggi, ginjalnya ikut rusak, ya kan? Iya. Nggak terkontrol akhirnya. Nggak terkontrol. Terus kontrol rutin lagi untuk orang yang diabetes. Diabetes itu juga penyebab utama penyakit jantung selain merokok. Selain merokok, hipertensi, diabetes itu. Jadi diabetesnya juga harus rutin dikontrol. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang sedang in saat ini masalah mental health. Health. Karena memang kita tidak bisa pungkiri ya kalau kita stres, ya banyak pikiran, depresi itu berefek ke penyakit jantung. Gitu. Ya, kan kalau kita stres tensi juga bisa naik. Betul. Ya lama-lama jadi hipertensi. Ya. Kemudian stres gulanya bisa tinggi juga. Bisa naik juga. Ya kan, betul. Jadi tetap mental health juga harus ditingkatkan. Mental health juga bisa dikurangi dengan olahraga ya kan. Oh iya betul. Olahraga. Untuk melepas stres. Betul, atau ikut dalam komunitas-komunitas apa betul, gitu ya. Betul. Biasanya juga mungkin kalau ke kafe, Dok, mungkin kita bisa gibah gitu. Bisa melepaskan stres itu, Dok. Betul. Terus malah memperbanyak dosa. Nah, terus yang terakhir tuh lagi populer itu ada aplikasi baru. Ada aplikasi baru. Aplikasi baru itu namanya Detak. Ya. Detak. Aplikasi Detak ini bisa di-download di Play Store. Play Store. Itu nggak ada kan ya? Di App Store tadi kita coba cari mungkin belum ada. Nanti ada. Aplikasi Detak ini untuk orang-orang yang panikan mungkin bisa lapor gejala. Misalnya gejalanya nyeri dada, lapor gejala gitu ya. Nyeri dadanya mengganggu aktivitas sehari-hari nggak? Iya, kita tinggal centang ya gitu. Terus di bagian mana? Kiri kah atau kanan kah? Nah, karena kan banyak yang nyerinya pindah-pindah nih. Iya. Apalagi yang panik-panikan itu kanan biasanya. Nah, coba kita klik kanan. Apa katanya? Loh, Anda nggak perlu panik. Periksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, begitu. Boleh di-download karena ini sangat aplikatif untuk kita, biar kita dapat tahu pencegahan dininya. Betul. Ya. Nah, di sini juga ada langkah-langkah mencegah penyakit jantung dan stroke. Nah, ada di dalamnya. Lengkap berarti ya dari kita supaya tahu tentang gejalanya sampai tentang edukasinya juga ada semua ya. Luar biasa. Aplikasi Detak. Detak C. Oke, bisa diunduh tuh di Play Store. Oke. Nanti di App Store mudah-mudahan ada ya. Ya, mungkin kedepannya ada kali Mas. Iya, bisa masuk ke Apple nih. Aduh. Oke. Gini, Dok, ini berarti kalau di rumah sakit sekarang ini bisa untuk memberikan pelayanan ya terkait tentang penyakit jantung tadi ya, dari penyakit Insya Allah jantung. bisa semuanya, alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah lengkap. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kami dari RSUD Dr. R. Kusma Tuban mengucapkan Selamat Hari Jantung Sedunia tahun 2024. Use heart for action. Oke, luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fani yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan podcast yang bermanfaat ini. Dan juga terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ya, di like, komen, dan juga di subscribe. Oke, dan aktifkan juga notifikasinya. Jadi supaya nanti apabila video ini update yang terbaru, kamu jadi yang pertama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.